Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak, tapi jawab salamnya kayak lagi banyak masalah kelihatannya. Ayo Ahilman doakan mudah-mudahan yang jawab salam mudah-mudahan panjang umurnya. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Yang jawab salam didoakan tambah banyak rezekinya. Mohon maaf saya mau tanya, di sini ada yang punya hutang ada? Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? AA doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mohon maaf saya mau tanya, di sini ada yang belum haji ada? Yang belum umroh ada? Mau berangkat haji? Mau berangkat umroh? Jawab yang keras, mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Ahilman doakan mudah-mudahan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh. Ini kelihatannya masih banyak yang muda-muda, ada yang masih jomblo ada, yang belum nikah ada. Yang mana orangnya? Ahilman doakan yang belum nikah segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, mudah-mudahan jodohnya lembut hatinya, jodohnya baik akhlaknya, jodohnya banyak duitnya, minimal jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, pasti nungguin warisan ini mah ya. Ayo lebih keras jawab salamnya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerame, buah kesemak, rame tapi juga nu ngambak ya. Lebih keras, lebih ikhlas lagi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah tambahkan ilmunya, Allah pahamkan kebaikan dalam dirinya, dan insya Allah seperti ini Allah pertemukan kita di dunia, seperti ini juga nanti Allah kumpulkan kita di surga. Kita baca doanya, Ahilman satu kali, jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga
dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan kami dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami agar kami semakin dekat denganmu, agar kami semakin taat ibadah kepadamu, agar kami semakin kuat menjalani hidup ini sesuai kehendakmu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan guru kita semua, guru kami semua, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta keluarga besar Darut Tauhid. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan guru kita Allah berkahi dakwahnya. Amin. Mudah-mudahan guru kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan guru kita Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya? Sehat? Dari jawabannya kayak lagi banyak cicilan ini tuh ya. Ayo diulangi. Kalau AA tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Yang keras, apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Yang terakhir lebih keras itu suaranya, menunjukkan sedang ada jeritan hati yang paling dalam itu. Ahilman doakan mudah-mudahan semua yang hadir setiap langkahnya menghapuskan dosa di antara kita semua. Seneng gak ketemu Ustadz Hilman? Kayak terpaksa jawabannya itu. Seneng apa senang? Seneng aja, seneng banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Bapak mohon maaf ya, saya mah ceramahnya banyak bercanda, nggak apa-apa ya. Saya lihat di sini wajahnya hampir ada kemiripan. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi kayaknya AA jangan serius-serius banget lah ceramahnya. Setuju apa setuju? Coba ulangi, senang ketemu Ahilman apa enggak? Acungkan tangan, siapa yang baru pertama kali lihat Ahilman? Kemana aja tuh hari kita teh? Ada yang pernah lihat di televisi? Ada. Lihat di YouTube ada. Di Instagram ada. Di TikTok banyak. Sekarang ketemu aslinya. Tolong jujur ya, lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Ahilman sengaja nanya begini, khawatirnya ada yang kecewa. Tadi Ahilman masuk, mungkin si ibu itu teh baru pertama kali lihat Ahilman, bilang sama temennya, besti, apa itu Ustadz Hilman teh? Iya, cakep ya, Masya Allah. Meni glowing gitu wajahnya ya, Masya Allah. Cuman kata si ibu yang samping bilang gini, iya cakep, cuman sayang apa? Pendek katanya. Lah meni nyeri hati atau disebut pendek. Makanya tadi Ahilman langsung aja sholawatan itu teh, mengobati perasaan saya yang tersakiti itu. Enggak. Saya mah nggak akan sakit hati disebut pendek. Biasanya yang pendek itu pinter. Kenapa yang pendek itu pinter? Iya, karena otak sama hati deket.
Jadi biasanya yang pendek itu pinter. Makanya Agim sama Ahilman kan gak jauh beda kan ya. Apanya? Pendeknya. Bukan ya. Mudah-mudahan ya nular kebaikan dan keberkahan hidup beliau untuk kita semua insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, teman-teman sayang, ini saya ceramah sampai jam berapa Ustadz? Sampai jam 10. Sampai jam berapa Ibu? Jam 12. Udah berapa banyak Ustadz yang mati di sini? Disuruh sampai jam 12, luar biasa ini. Aama band pembuka aja ya. Saya ceramah pembuka, nanti dalamnya isinya sama guru kita Agim. Insya Allah. Baik, ayah bunda jamaah sekalian, pagi ini tema kita bagus sekali. Apa judulnya? Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Apa judulnya? Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Tidak sedikit di antara kita yang kadang tidak bisa mencerna semua yang terjadi dengan hati yang lapang. Betul? Banyak di antara kita yang suka gelisah, marah, putus asa dengan segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Padahal kita tahu setiap kejadian itu terjadi hakul yakin sudah diizinkan sama siapa? Allah. Jujur, siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Allah. Jawab yang keras, siapa? Siapa yang meringankan langkah kita pagi ini? Siapa yang mempertemukan kita pagi ini? Siapa yang mengumpulkan kita pagi ini? Allah. Mohon maaf, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali semua dalam ketentuan takdirnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu, tapi Allah tahu atau tidak dengan semut itu? Tahu. Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu, tapi Allah tahu tidak berapa banyak hitungannya. Tahu. Maka belajarlah mulai hari ini untuk memahami semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Sekarang saya tanya, kalau semua atas izin Allah, semua yang terjadi itu baik atau pasti baik? Baik atau pasti baik? Sekarang saya tanya, kita manusia punya keinginan atau tidak? Allah punya keinginan atau tidak? Sekarang antara keinginan kita manusia dan keinginan Allah, mana yang paling baik? Keinginan kita apa keinginan Allah? Allah punya rencana, kita punya rencana. Kira-kira rencana siapa yang paling baik? Kita atau Allah? Pertanyaannya, kalau kita paham semua yang terjadi atas izin Allah, kenapa kita harus marah dengan keadaan itu? Padahal Allah pasti ngasih sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah sekarang pertanyaannya, gimana ya caranya agar kita bisa belajar untuk mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang Allah tentukan? Tulis ya,
Setidaknya ada 4M. Ada berapa? Ada 4M cara terbaik agar kita bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Ahilman akan kasih tipis-tipis karena waktunya mungkin terbatas. Semoga nanti ada waktu lagi untuk kita bahas lebih dalam terkait bab ini. Ada berapa? 4. 4 apa? 4M. M yang pertama, kalau kita ingin belajar mengambil hikmah dalam setiap kejadian, M yang pertama adalah sikapnya menerima. 1, 2, 3. Lebih keras. Gak usah ngambak, itu biasa aja tuh. 1, sikapnya menerima. Bahasa Arabnya ridho. Bahasa Arabnya apa? Ridho. Ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sayang, tidak semua hal harus kita pahami. Kadang cukup semua hal itu kita belajar terima saja. Makin kita coba paham, makin gak ngerti apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Betul? Misal, mohon maaf, misal ada di antara teman-teman yang pernah dekat sama seseorang, tapi gak ada angin, gak ada hujan, dia tuh pergi ninggalin kita. Sakit apa sakit? Di mana sakitnya? Di sini kan. Ada yang sering curhat sama Ahilman, aku tuh anggap dia akan jadi rumah, ternyata dia hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata dia hanya numpang hidup. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata dia tulang lunak. Mohon maaf teman-teman, kalau dibuat begitu kecewa apa enggak? Sekarang saya tanya, orang itu pergi ninggalin kita atas izin siapa? Atas ketentuan siapa? Atas kehendak siapa? Sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu itu kehendak Allah, berarti kalau dia pergi meninggalkan kita, ada kebaikan atau tidak? Apa kebaikannya? Catat baik-baik. Ustadz, kenapa orang itu meninggalkan kita? Karena Allah tahu, sayang, orang itu nggak baik untukmu. Kalau kamu memaksakan hatimu untuk terus bersama dengan dirinya, barangkali ada sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka sengaja Allah patahkan hatimu, sengaja Allah membuat orang itu jauh darimu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah tuh ingin hatimu lebih kuat sehingga engkau bisa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka tugasnya apa? Terima. Sama dalam hidup. Berapa banyak di antara kita yang marah terhadap sesuatu yang telah terjadi, padahal sudah terjadi. Misal ibu-ibu ada yang sudah menikah, suka bilang gini, kenapa ya suami aku tuh begini? Apa nggak ketukar sama suami tetangga gitu Ustaz ya? Dan suami tetangga mah asa meni soleh, asa meni baik. Ngapain nanya begitu? Karena yang ada sekarang suami kita, suami yang ada di rumah kita. Betul apa betul? Kita mau bilang harusnya begini, ngapain? Sudah terjadi. Ibaratnya begini, Ama suka kadang-kadang lucu ya. Ada orang lagi kumpul, tiba-tiba pas lagi kumpul teh, mohon maaf, tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap. Apa yang keluar? Jangan kentut atau buang angin gitu. Meni kentut teuing jawaban teh. Buang angin. Sok Ahilman tanya, itu buang angin yang keluar bau atau tidak? Oke. Sudah tercium baunya atau tidak? Sudah.
Yang lucu, ngapain kita nanya siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Makin kita nanya siapa yang kentut, untuk apa? Satu, tambah dosa, betul? Dua, takut fitnah. Tiga, menghabiskan energi. Betul apa betul? Memangnya kalau ketahuan siapa yang kentut, baunya hilang atau tidak? Udah kesedot sama kita. Berarti harusnya gimana Ustadz? Ridho, terima. Kalau bisa kita hadirkan sedotan terbaik. Iya, udah ditakdirkan sama Allah. Buat apa kita nyari-nyari siapa yang kentut, sahanu kentut? Buat apa? Udah nanti mah kalau pas lagi kumpul ada yang kentut, langsung satu, makasih ya Allah hidung saya masih berfungsi, betul? Dua, makasih ya Allah saya masih bisa nyium kentut karena hidung saya masih sehat, betul apa betul? Dan biasanya makin dinikmati makin jadi obat untuk kita. Dalam hidup jangan suka menghina keadaan, belajar ridho dengan ketentuan Allah. Sekarang pertanyaannya, sayang, gimana caranya agar kita bisa menerima ketentuan Allah? Tulis, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang bisa kita pahami agar kita belajar ridho, belajar menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 3. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Nanti di rumah dibuka ya. Tapi kira-kira isinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik, dan boleh jadi yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ulangi, Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, kita tidak, maka jangan ayo ulangi. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, makanya jangan jelas apa jelas? Jadi yang pertama, gimana caranya biar bisa ridho, biar bisa nerima? Yakin semua yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Gak ada satupun yang terjadi kecuali itu yang terbaik. Tapi Ustadz, nyatanya gak baik Ustadz. Gak baik dalam pandanganmu, tapi boleh jadi Allah menyiapkan kebaikan untukmu. Makanya gak boleh, mohon maaf ya, untuk semua yang terjadi nggak boleh kita bilang coba dulu, andai dulu, nggak boleh. Islam mengharamkan kita mengucapkan kalimat coba dulu, andai dulu, nggak boleh. Untuk semua yang telah terjadi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ulangi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Lebih keras. Sudah jadi ketentuan Allah,
dan Allah sudah berkehendak dengan kejadian itu. Betul? Makanya teman-teman gak boleh berandai-andai. Coba dulu ya, saya tuh gak nikah sama suami yang sekarang. Coba dulu ya, coba dulu tuh saya gak tertipu sama buaya syariah ya, yang kalau nge-DM suka bilang assalamualaikum ukhti. Coba dulu ya, coba. Nggak boleh. Andai-andai itu nggak boleh. Nggak boleh kemudian kita mikir, coba andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini, entah apa salah. Cukup sekian dan terima kasih ya. Gak usah dilanjutin, jadi balik lagi kemana-mana ini mah. Udah satu, biar belajar menerima, yakin semua yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Betul? Ibu jawab, suami ibu yang sekarang itu pasti yang terbaik. Kok kayak terpaksa gitu aminnya. Ibu jawab, suami ibu yang sekarang itu pasti suami yang terbaik. Ayah jawab, istri ayah yang sekarang itu pasti yang terbaik. Teman-teman, pekerjaan teman-teman, karir teman-teman yang sekarang itu pasti yang terbaik. Kadang dalam hidup suka begini. Sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Catat ya, status hari Minggu itu ya. Sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita bilang apa? Ya Allah, untung dulu begitu. Maka nanti yang kedua, catat surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Lanjut. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Maka rumus agar bisa belajar menerima ketentuan Allah gimana? Yakin Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Berarti apa Hilman? Berarti Allah tahu kenapa bunda yang dikasih ujian itu, kenapa ayah yang dikasih ujian itu, kenapa teman-teman sayang yang mendapatkan takdir itu, kenapa enggak yang lain? Karena Allah tahu. Kata Allah, hambaku, aku melihat hati dan pundakmu cukup kuat untuk bisa menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat, kamu kuat. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak bisa, kamu bisa. Maka belajar ridho dengan ketentuan Allah. Ahilman, sejak kecil saya dibesarkan dalam keadaan yatim. Ayah saya meninggal sejak saya SD. Setelah itu ibu saya
mengurus saya sendiri sebagai seorang single parent. Makanya mohon maaf ya, menurut saya mah, ini menurut saya ya, kalau salah mohon maaf ya. Menurut saya mah, antara suami yang ditinggal istri dengan istri yang ditinggal suami, kayaknya lebih kuat istri yang ditinggal suami. Biasa aja ya, nggak usah sombong, itu biasa aja. Itu yang saya rasakan. Makanya bapak-bapak di sini nggak usah belagu ya. Ternyata Anda nggak penting-penting amat dalam hidup gitu. Nggak bercanda ini mah ya. Saya dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Singkat cerita, ibu saya memasukkan saya ke pesantren. Ibu saya bilang begini, Iman, waktu kecil saya dipanggilnya Iman kalau di rumah. Iman, nanti Iman masuk pesantren ya. Mama doakan insya Allah nanti Iman jadi ustad. Saya bilang begini, Ma, masa ustad modelan begini Ma? Dulu tuh saya nakalnya minta ampun. Kelihatan kan ya? Saya tuh nggak bisa diam orangnya. Tapi ibu saya sering dikomplain sama tetangga, Ibu, ini si Iman begini. Apa kata mama saya? Shh, jangan begitu. Insya Allah nanti Hilman jadi ustad. Itu ucapan ibu saya. Kemudian singkat cerita, saya dimasukkan ke pesantren kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4, kelas 1 SMA. Waktu kelas 4 itu kemudian ibu saya sakit stroke. Mungkin ada yang tanya, Aa di mana pesantrennya dulu? Saya pesantrennya di Garut, Pondok Pesantren Darul Arqam, satu alma mater dengan Ustadz Adi Hidayat. Beda angkatannya, beliau kakak kelas saya, beda 5 tahun dari saya di bawahnya beliau, adik kelasnya beliau. Saya dulu pernah marah sama Allah. Ya Allah, kenapa Engkau mengambil usia ayah saya di saat saya masih kecil, di saat saya masih butuhnya ayah saya, di saat saya sangat berharap kasih sayang ayah saya. Tapi ibu saya yang menguatkan. Apa kata ibu saya? Hilman, jangan khawatir, kita punya Allah. Kita punya siapa? Kita punya Allah. Kata mama saya, nanti Hilman belajar di pesantren ya. Pernah saya bilang, Mama, dari mana biayanya? Dari mana uangnya? Dari mana nanti untuk hidup di sana dan seterusnya? Kata mama saya, shh, nanti mama yang cari sendiri. Mohon maaf ya, ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Almarhum ayah saya dulu bantuin ibu saya di pasar. Dulu saya nggak pernah nyangka kalau ibu saya apa mampu apa enggak. Makanya ibu saya itu punya kebiasaan setelah subuh berangkat ke pasar, pulang zuhur, sholat zuhur, ganti baju, setelah itu kemudian keliling kampung jualan. Yang penting anaknya bisa sekolah. Makanya seorang ibu itu untuk anaknya bisa berkorban apapun, betul? Seorang ayah juga demikian. Tapi kemudian Allah dengan segala skenarionya, ketika saya kelas 4, setara kelas 1 SMA, ibu saya sakit stroke. Setelah ibu saya sakit, ibu saya hanya bilang begini, Hilman, kalau Hilman mau sekolah harus pinter biar dapat beasiswa, karena mama udah nggak bisa ngasih lagi biaya sama Hilman. Setelah ibu saya sakit, makin terpuruk. Saya sempat marah sama Allah, ya Allah, kenapa engkau panggil ayah saya, setelah itu engkau panggil ibu saya dalam keadaan yang sakit? Kenapa ya Allah? Tapi ibu saya tuh nggak pernah berhenti mendoakan kebaikan. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya suka nyuapin ibu saya karena beliau stroke. Ibu saya tuh dengan izin Allah ya, kalau setiap pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Iman, nanti Iman ceramah di TV ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta dulu kayaknya jauh gitu ya, dulu.
Kata mama saya, shh, kita punya Allah, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah, dari mana biayanya? Kita orang miskin, kita orang susah. Kata mama saya, shh, kita punya Allah, Allah maha kaya, aminkan saja. Ibu saya punya kebiasaan, kalau setiap beres sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya, mama tuh kenapa kalau setiap beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Iman bisa bolak-balik ke haji umroh ke Baitullah. Saya menjawab kalimat yang sama, gak mungkin mah. Kata mama saya, kita punya Allah, aminkan saja. Ibu, bapak, ayah, bunda, teman-teman sayang, waktu begitu cepat berlalu. Dengan izin Allah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi mungkin ada di antara pemirsa yang suka menyaksikan di CNN Indonesia, atau kadang mungkin di Trans TV dengan izin Allah. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah, ke Jepang dengan izin Allah. Ustadz pinter ya. Yang pinter bukan saya, tapi yang hebat adalah ridhonya hati ibu saya untuk bisa menerima keadaan yang terjadi kepada kita waktu itu. Sekarang kita bisa berangkat haji umroh dengan izin Allah kapan saja, karena ada tour and travel yang kita bimbing dengan izin Allah. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Yakin apa yang sedang Allah berikan kepada kita saat ini itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka kata guru saya, Hilman, tidak mungkin seseorang itu diberatkan hidupnya kecuali sedang Allah rencanakan dia menjadi orang besar dalam hidupnya. Maka kadang dalam hidup kita harus dibanting agar kita bisa terpelanting. Dalam hidup kadang kita harus ditempa agar kita bisa ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Kita harus dibentur agar kita bisa dibentuk dalam keadaan yang lebih baik. Dan itu yang akan menjadikan kita yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Tinggal nanti yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yakin semua yang terjadi dengan kita itu akan ada waktunya. Badai pasti berlalu, hujan pasti raat. Jadi raat atau hujan pasti berhenti, betul? Jodoh pasti bertemu. Kalau nggak di pelaminan mungkin di pemakaman, ya itu mah yang paling gampang. Udah belajar menerima. Ini M yang pertama agar kita bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian. M-nya apa? Menerima. Belajar ridho dengan ketentuan Allah. Tulis, A mau kasih doa dengan izin Allah, doa agar kita bisa belajar ridho dengan ketentuan Allah. Sudah?
Apa yang sudah orang belum kok ini. Sok tulis sebentar. Mana ya catatannya, teh lupa lagi ini teh. Sok tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarzuqni nafsan mutmainnah tukina biwa'dika wa tusallimu li amrika wa tarda biqadaika. Ulangi. Allahummarzuqni nafsan mutmainnah tukina biwa'dika wa tusallimu li amrika wa tarda biqadaika. Ya Allah, berilah aku rezeki hati yang tenang yang yakin terhadap janjimu yang berserah terhadap keputusanmu yang ridho terhadap takdirmu. Jelas? Catat ya, lumayan buat status hari Senin itu ya. Jadi nanti ditulis, ini baru M yang pertama, agar kita bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian. M-nya adalah menerima. M yang kedua, M yang ketiga, M yang keempat kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah. Barakallahu fikum. Salam untuk keluarganya semua. Nanti pulang hati-hati di jalan. Setelah ini simak dengan khusyuk kajian dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Terima kasih banyak. Semua yang benar dari Allah, semua yang salah pasti dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.